Ucapan terima kasih dan kesan wisudawan oleh Dr. Andes Haji Sadewo Tri Lastiono, Magister Manajemen, yang juga adalah Wakil Bupati Kabupaten Banyumas. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap jajaran Forkominda Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Rektor UMP Bapak Dr. Jebul Suroso, yang saya hormati Majelis Diktiliptitbang PP Muhammadiyah Bapak Dr. Muhammad Samsudin SAG MPD, yang saya hormati Ketua PWM Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua PDM Banyumas, yang saya hormati Ketua BPH UMP, yang saya hormati, saya banggakan anggota Senat dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai tamu undangan dan para peserta wisuda yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama dan utama tentu kita wajib mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berbahagia dan sakral ini. Kita semua bisa bareng-bareng mengikuti melaksanakan wisuda ke-69 Magister, Sarjana, dan Ahli Muda Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tepuk tangan untuk kita semua. Dalam keadaan sehat dan semuanya ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu diminta menyampaikan kesan pesan di sini itu bukan karena saya paling pinter, bukan karena saya wakil bupati, tapi mungkin karena saya wisudawan tertua. Yang kedua, yang saya sangat bangga karena saya mewakili teman-teman semua menjadi wisudawan dan wisudawati Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Meskipun tua, ini kan ada pepatah ya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan, masih di buayan bunda sampai dengan keliang lahat. Sehingga meskipun usia saya itu 56 tahun, saya masih berani menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi teman-teman ya yang sudah usianya di atas 50 tidak usah ragu-ragu untuk kuliah melanjutkan sekolah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini bukan pesan sponsor tapi ini keluar dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya agak flashback sedikit bagaimana saya awal mulanya kuliah di UMP. Awalnya itu saya sering diskusi dengan almarhum rektor terdahulu Bapak Dr. Anjar Nugroho ya tentang keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan S2 di UMP. Kami sering bertemu di acara-acara yang dilakukan oleh UMP di Kampung Sri Rahayu yang merupakan kampung binaan UMP, PSDK UMP di Kampung Rahayu yang dulu terkenal sebagai Kampung Dayak, tapi berkat campur tangan, berkat binaan UMP, sekarang Kampung Dayak sudah menjadi Kampung Rahayu yang semuanya ya, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya, agak nyerempet-nyerempet sedikit ya, biar nggak tegang. Dulu Kampung Dayak itu terkenal sebagai kampung tukang amen, tukang copet, ya, kemudian banyak lah ya, termasuk mohon maaf waria, kemudian PSK. Alhamdulillah setelah dibina oleh PSDK UMP, sekarang Kampung Rahayu menjadi kampung yang luar biasa baiknya. Bahkan ada beberapa anak-anak ya, anak-anak pengamen, anak-anak tukang becak yang ada di Kampung Rahayu sekarang diberi beasiswa oleh UMP di beberapa fakultas. Tepuk tangan sekali lagi buat perguruan tinggi kita. Saat itu saya ragu-ragu ya untuk kuliah di UMP mengingat keterbatasan waktu saya, ya sibuk sekali jadi wakil bupati karena agenda kegiatannya banyak sekali.
Saya memang sering ya berkunjung ke Kampung Sri Rahayu yang dulu namanya Kampung Dayat ya. Kemudian setelah UMP ada di situ mensupport kegiatan sosial di Kampung Sri Rahayu, saya merasa bahwa apa yang dulu saya angan-angankan tentang Kampung Dayat sekarang sudah menjadi Sri Rahayu sangat cocok dengan program-program yang dijalankan oleh PSDK UMP. Artinya program pemberdayaan masyarakat seperti ini harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan dengan melibatkan elemen lintas sektoral. Matur nuwun kepada UMP. Pemda sangat berterima kasih kepada UMP yang telah mendirikan PSDK di Kampung Rahayu. Mudah-mudahan bisa melanjutkan di tempat-tempat yang lain, harapan kami. Tentu Pemda akan mensupport itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, Bapak Dr. Jebul Suroso terpilih menjadi Rektor UMP dan keinginan untuk melanjutkan kuliah saya sampaikan kepada beliau. Alhamdulillah beliau sangat mendorong, mendukung dan jorok-jorokakan aku kuliah baewo. Akhirnya dengan agak nekat saya mendaftar ke UMP. Dalam pelaksanaannya memang terasa cukup berat, bahkan terkadang saya terpaksa harus ikut kuliah daring di mobil saat perjalanan dari Jakarta ya, meskipun sinyalnya hilang-hilang. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan dosen-dosen UMP yang sangat sabar, khususnya dosen pembimbing saya Pak Suryo Budi Santoso, akhirnya saya bisa menyelesaikan tesis dengan judul analisis kedisiplinan kerja, motivasi kerja, religiusitas, komitmen dan kepuasan kerja terhadap kinerja pengelola dan pengajar pada Pondok Pesantren Bidayatus Salihin Yogyakarta. Ini studi kasus pada Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Bidayatus Salihin Yogyakarta yang kebetulan adalah pondok saya sendiri. Jadi mulanya mandan keton pinter gitu ya. Jujur kalau saya katakan saya agak grogi pada saat ujian tesis berhadapan dengan 3 penguji yang sangat kompeten. Pak Suryo Budi Santoso selain pembimbing juga penguji, kemudian Ibu Dr. Nailati Tubastufi SMSI selaku penguji juga, selaku dekan, kemudian Ibu Dr. Sri Wahyuni SMSI selaku penguji 3 yang galak banget waktu itu. Mungkin di samping kesabaran dari pembimbing, juga karena saya secara langsung atau tidak langsung itu terlibat dalam pengelolaan Pondok Pesantren Bidayatus Salihin. Ini menjadi salah satu faktor pendukung tesis saya bisa selesai cukup cepat, meskipun nilainya tidak begitu bagus-bagus amat, nggak apa-apa, yang penting lulus. Dan alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji saat tesis. Sebetulnya ada satu, Pak Rektor, yang membuat saya penasaran. Ada satu kesimpulan yang menurut hati kecil saya itu bertentangan. Ini saya tadi agak berdebat dengan Bu Sri waktu itu, bahwa religiusitas itu tidak berpengaruh, kesimpulannya tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelola dan pengajar pada pondok pesantren. Itu kesimpulannya seperti itu. Tapi di kesimpulan saya tulis berpengaruh tetapi tidak signifikan. Kalau saya ngeyel kayaknya saya nggak lulus itu ya, karena teorinya menyatakan bahwa itu tidak berpengaruh. Sehingga saya penasaran, sebetulnya saya kepengen melanjutkan lagi S3 di UMP untuk menyelesaikan tesis yang saya masih penasaran. Untuk mahasiswa-mahasiswa UMP saya yakin semuanya pinter-pinter ya, pinter-pinter dan mencintai fakultasnya masing-masing dan mencintai perguruan tingginya. Ini dibuktikan dengan indeks prestasi mahasiswa UMP sebagian besar itu di atas angka 3. Tepuk tangan untuk mahasiswa UMP. Kalau sebagian besar di atas angka 3, berarti mutu pendidikan, mutu dosen-dosen pengajar di sini adalah luar biasa. Kalau yang sebagian kecil di atas 3 itu berarti mungkin mutunya kurang bagus. Saya saksikan sendiri ini pada saat sebelum wisuda yudisium, betapa cintanya ya mahasiswa FEB kepada dekannya, sampai dengan waktu itu ada nyanyian yang agak diganti liriknya ya, nyanyiannya yang lagi viral itu, ku harap kau mengerti bahwa di hatiku hanya ada Bu Nailati gitu. Berarti mahasiswa FEB itu luar biasa cintanya kepada fakultasnya dan cintanya kepada dekannya. Ini dekannya perlu dipertahankan selamanya katanya Pak.
Nanti teman-teman ini di sini juga ada dari Pemda, ada beberapa yang ikut S2 bareng sama saya. Mbak Ami mana ya? Mbak Ami mana Mbak Ami? Mana? Ya Mbak Ami ya. Ya matur nuwun. Kalau itu kumlot, kalau saya enggak. Itu betul-betul sinau temenan. Saya juga tadi bingung kok ada ya yang IP-nya sampai dengan 4 itu berarti kan nilainya A semua ya. Kesinaune kepriwe aku bingung itu. Kok bisa-bisanya seperti itu. Kemudian saya merasa bangga menjadi alumni UMP dan satu kehormatan bagi saya menjadi bagian dari keluarga besar alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ternyata kuliah di sini itu mengasihkan, menyenangkan. Dosen-dosen pengajar selalu memberi motivasi terutama kepada mahasiswa-mahasiswa seperti saya yang waktunya kadang-kadang susah, dan yang lebih penting beliau-beliau sangat sabar dalam membimbing mahasiswa, khususnya yang tadi seperti saya agak beler itu ya. Mungkin kalau nggak sabar saya sudah berkali-kali dijewer oleh Bu Nailati dan Pak Suryo selaku dosen pembimbing. Banyak ilmu yang saya peroleh dari hasil selama kuliah di FEB UMP ini, dan insya Allah akan bisa saya terapkan dalam tugas-tugas saya sebagai Wakil Bupati Banyumas maupun di bidang-bidang lain yang saya geluti. Kemudian kebetulan saya backgroundnya itu ada di bisnis ya, jadi saya yakin ini bisa saya terapkan di selain sebagai di jabatan saya sebagai Wakil Bupati dalam dunia usaha saya. Kontribusi UMP di Pemda dan masyarakat Banyumas itu luar biasa. Dengan adanya kampus UMP di sini yang berkembang dengan pesat, pertumbuhan ekonomi khususnya di sekitar kampus ini menjadi sangat berkembang, khususnya di sekitar kampung ini ya, di sekitar wilayah UMP, kos-kosan tumbuh ya, kemudian fotokopi, laundry, kemudian warung-warung yang untuk mahasiswa. Kemudian UMP itu selama COVID itu selalu bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Matur nuwun UMP, tepuk tangan lagi buat UMP ini. UMP itu menyediakan rumah sakit untuk menampung korban COVID. Ini hanya satu-satunya perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas yang menyediakan rumah sakit untuk umum pasien-pasien yang terkena pandemi COVID-19. Matur nuwun buat UMP. Saya kira tidak usah panjang lebar dari saya. Saya punya, karena Bu Dekan saya senangnya pantun, saya juga terakhir ini punya pantun. Bakul tempe buka puasa, alumni UMP luar biasa. Yang terakhir, terima kasih UMP, semoga semakin maju, berprestasi, dan selalu berpartisipasi untuk mengharumkan Purwokerto dan Kabupaten Banyumas sebagai kota pendidikan khususnya di Jawa Tengah bagian selatan. Sekian, lebih kurangnya maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.